Hey, lagi pada ngapain nih? Selamat datang di Hahahan Farm. Kali ini, aku mau cerita tentang cinta beda kasta. Siapa sih di sini yang pernah ngalamin cinta beda kasta? Pasti ada rasa kayak, lanjut nggak ya? Bimbang gitu, bisa diterima keluarga kita atau keluarga mereka ya kan? Tapi masih mending beda kasta. Coba kalau beda dimensi. Mulai. Jadi ayo siapin bantal gulingmu dan ingat like dan share video ini. Nah, jadi di suatu kolam yang adem ayem, ada si ikan koki betina yang cantik banget. Namanya Ayu. Tubuhnya berwarna oranye kemasan mencolok dan ekornya terurai eksotis. Ikan-ikan lain auto klepek-klepek kalau ngeliat Ayu ini lagi berenang. Lalu, ada si ikan mujair jantan yang bentukannya tuh sederhana terus warnanya sawo-sawo mateng gitu kayak aku gini. Namanya Yanto. Modelannya kayak cowok yang lempeng-lempeng aja gitu. Pokoknya kebalikannya si Ayu deh. Dari kecil, Ayu dan Yanto ini udah nemenin satu sama lain di kolam yang sama. Jadi mereka dari TK itu udah satu kelas, pas SD ketemu lagi satu kelas, terus pas SMP sampai SMA ketemu satu kelas lagi teman-teman. Ibarat kayak takdir gitu dah. Kalian punya pengalaman gitu juga ndak? Aku pernah dulu. Ada satu cewek yang dari SMP sampai SMA kelas 3, itu satu kelas terus. Tapi jarang komunikasi, karena waktu itu aku cupu banget, sampai sekarang juga masih cupu. Ngomong sama cewek aja gemeter. Akhirnya dia malah jadian sama anak jurusan lain dan sampai sekarang hanya jadi sebatas viewer story aja. Lah, kok jadi curhat ya? Maaf, suka overspill ya gini teman-teman. Oke lanjut, si Ayu dan Yanto ini suka melakukan serangkaian petualangan. Pergi ngopi, nonton, sama yang paling sering tuh keangkringan sambil saling ngobrolin mimpi dan harapan mereka berdua. Kalau Ayu itu mimpinya, aku tuh pengen banget nanti kerja di startup, terus incer posisi tinggi biar gajinya banyak dan hidup enak. itu kata Ayu. Pokoknya budak corporate life gitu deh teman-teman. Yang tiap hari bangun pagi langsung OTW kantor, terus sore tenggo langsung pulang. Sisanya lanjut aktivitas di rumah. Si Yanto cuma dengerin aja sambil senyum-senyum dalam hatinya. Apa daya aku ya yang pengen jadi penjual sate kerang? Bangun bisa siang, buka dagangan sepinginnya aja. Pokoknya kayak teman kalian yang kelihatannya nggak kerja tuh, terus subuh-subuh malah upload story random lagi mancing gitu. Ada nggak? Tapi lama-lama semakin dewasa, mereka sadar ada perbedaan yang makin bikin mereka jadi agak ribet gitu. Si Ayu tuh selalu terpana sama kesederhanaan si Yanto. Yang diam-diam udah mulai usaha jualan sate kerang. Dia mikir Yanto tuh udah keren apa adanya. Terus berani juga ngambil keputusan buat masa depannya. Si Yanto juga suka sama kegigihan Ayu yang rajin belajar dan menata masa depannya seniat mungkin. Apalagi Ayu baru aja keterima jadi admin sosmed di salah satu startup di kolam sana. Kerjaannya tiap hari bikin konten, terus diupload, ya macam aku gini lah. Meskipun mereka sama-sama punya perasaan suka, tapi tekanan dari teman-teman selalu bikin mereka mikir buat beraniin ambil langkah lebih jauh. Mau diseriusin apa enggak nih hubungannya? Suatu hari, ada pesta ulang tahun ikan yang paling kaya di kolam itu. Kalian tahu itu ikan apa? Yes, ikan mas. Semua penghuni kolam berkumpul dan pesta bersama. Ayu dan Yanto ketemuan di sudut kolam yang banyak rumput-rumput lumutnya. Sambil ngeliatin ikan-ikan pestaria, mereka ngobrol pelan-pelan. Ayu, aku tuh sebenarnya ada perasaan sama kamu. Sama Mas Yanto, aku tuh juga ada perasaan sama kamu tahu. Kata Ayu. Tapi dalam hati mereka ada rasa yang masih ganjel. Hanya saja mereka terjebak di antara keinginan buat bareng-bareng dan ekspektasi sosial yang ternyata ngeblok juga karena perbedaan itu. Akhirnya, malam itu Ayu dan Yanto memilih buat jaga jarak. Ayu lebih sering ngelembur, karena jadi admin sosmed tuh berat banget teman-teman. Si Yanto juga fokus sama usaha sate kerangnya yang lagi laris manisnya. Pas musim hujan datang, ada penyakit tiba-tiba nyerang kolam. Ayu dan Yanto pun terkena serangan penyakit itu. Jadi warna Ayu yang cerah mendadak berubah menjadi pucat gitu, dan badannya agak mengurus. Terus Yanto juga warnanya yang udah sawo dari pabrikannya berubah jadi pucat juga. Saat mereka merasakan tubuh mereka melemah, baru mereka sadar kalau waktu yang mereka punya bersama mungkin udah nggak lama lagi. Terus di dalam lelumutan pinggir kolam yang dingin, akhirnya Ayu dan Yanto rebahan berdampingan. Mereka sadar dan ngerasa nggak ada alasan buat nggak ungkapin perasaan mereka lagi. Walaupun kondisi mereka yang udah lemah banget, napasnya itu udah ngap-ngapan. Mereka akhirnya beraniin untuk ngakuin perasaan mereka. Mereka pengen hidup bareng sampai maut memisahkan. Yanto bilang, "Ayu, kamu mau jadi pasanganku sehidup semati yuk?" Ayu lalu menjawab, Ayo gitu maksudnya. Mereka nggak peduli lagi dah apa kata ikan-ikan lain. Pas momen-momen terakhir mereka, Ayu dan Yanto saling berpegangan erat. Mereka merasakan kehangatan dan cinta ada di antara mereka. Semua perbedaan dan hujatan ikan lain jadi nggak penting lagi. Di akhir hayat mereka,
mereka nemuin ketenangan dalam genggaman, ngebuktiin kalau cinta tuh nggak pandang ras, kasta, atau batas. Ketika musim hujan berakhir dan kolam mulai hidup kembali, Ayu dan Yanto udah nggak ada lagi di sana. Tapi kisah cinta tragis mereka tetap dikenang sama penghuni kolam lainnya. Jadi pelajaran bahwa cinta itu bisa bikin kita terima orang lain apa adanya, tanpa melihat perbedaan apapun itu. Nah, gimana? Kalian relate nggak sama cerita ini? Coba cerita di komentar. Terima kasih buat kalian udah mampir ke Hahan Farm. Ingat like dan share video ini ya. Bantu subscribe agar channel ini berkembang. Aku Hahahan, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!